Kemudian question selanjutnya. Tadi kita udah tahu kalau misalnya based on market study, data visualization is important. Tapi sesungguhnya data visualization itu kenapa sih penting? Di sini coba kita share 3 diantaranya. Pertama, amplifies your message. Amplifies your message itu apa, Kak? Gitu. Jadi di sini tuh, kalau misalnya kita menyajikan suatu, kita ingin men-share suatu message, tapi hanya sebatas bahkan angka-angka saja, atau bahkan tulisan saja. It most likely hard for us untuk understand the message from it. Dengan atau through data visualization, itu membantu kita dalam amplify the message, gitu. Pictures and visualization of any kind have a more powerful impact on their audience than written words. Another thing is provide clearer understanding. Kenapa? Karena saat kita ngelakuin data visualization, itu tuh kita communicate apa sih yang ingin kita ceritakan. Pergerakankah, perbandingankah, atau apakah, sehingga through data visualization kita bisa provide clearer understanding. Another thing is having this data visualization punya chart seperti ini, misalnya chart entah itu let's say transaction in daily basis, kita bisa tengok, oh ternyata ada turun, oh ternyata ada naik. Di sini kita bisa memulai suatu awalan dari analisis, oh ini naik, mungkin karena ini, sehingga kita bisa go with another data points to be added ke visualisasi kita, sehingga nanti ini bisa aids decision analysis, gitu. Sehingga data visualization is important, dan di sini adalah 3 diantaranya kenapa data visualization important. Next. Oke, selanjutnya, data visualization development steps. Semoga teman-teman udah familiar, tapi pun yang sudah atau belum, kita coba share lagi. Data visualization to be specific, step-nya itu tuh apa aja sih? Data visualization aja ya ini. Yaitu pertama, define the purpose of the visualization. Lo mau apa? Balik lagi ke contoh yang dari tadi saya mention, misalnya aku mau tengok transaction trend in past 1 month. Suatu hal seperti itu. Oke, berarti purpose-nya transaction trend in past 1 month. Dan mungkin lebih spesifik lagi yang lo butuhkan period of time-nya itu apa? Entah itu daily, weekly, hal seperti itu. Next thing is, kita sudah tahu purpose-nya itu, next adalah kita define important metrics you want to show. Knowing kalau misalnya kita mau tengoknya itu adalah, let's say weekly transaction in past 1 month, berarti data points yang dibutuhkan itu adalah transaction number itself, dan mungkin itu adalah berarti data tanggal dan data minggu dari tanggal tersebut. Itu adalah define important metrics dari purpose. Jadi jangan sampai kita kayak ngelakuin kebanyakan nih, atau collection atau prepare kebanyakan data, padahal tujuan kita itu, gitu. Nanti bisa jadi malah kita tuh takes too much effort for the thing yang sebenarnya bukanlah purpose kita. Oke, lanjutin. Udah tahu nih purpose-nya apa, dan udah kita define nih important metrics-nya apa. Next thing is kita choose the right representation. Knowing kalau misalnya case-nya for the specific sample mau tengok weekly transaction in last 1 month, berarti itu adalah suatu data over time. Minggu ini, minggu depan, minggu ini, minggu lalu, minggu lalunya lagi, suatu hal seperti itu. Sehingga mungkin one of the right representation yang bisa bersesuaian sama ini adalah mungkin bisa kayak line chart, sehingga kita bisa tengok pergerakannya, naik turunnya. Nah, di sini kita mau coba kupas lebih dalam sedikit tentang choose the right representation. Balik lagi, choose right representation should be belong to what purpose you want to have. Di sini contohnya kita mau tengok, misalnya ada comparison, ada proportions, ada data over time, distribution, range, dan movement. Di sini mau kita share 3 diantaranya.